Bulan Ramadan, di mana langit terbuka, rahmat mengalir deras, dan setiap detik adalah kesempatan untuk menyelam ke samudra cahaya ilahi. Tapi tahukah kita bahwa di sebalik lapar, dahaga yang kita jalani, ada sebuah puasa rahasia yang hanya dikenal oleh para pencari hakikat. Puasa yang tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan seluruh eksistensi dari segala yang bukan Allah. Inilah Shaum al-Khawas, puasa tingkat tertinggi dalam ilmu tasawuf yang mengubah Ramadan bukan hanya sekedar ritual tahunan belaka. Nabi sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Imam Al-Ghazali pernah mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi puasa menjadi 3 tingkatan: Shaum al-Awam, puasa orang biasa; Shaum al-Khawas, puasa orang khusus; dan Shaum Khawas al-Khawas, puasa orang paling khusus. Dan tingkat ketiga inilah yang disebut Shaum al-Khawas, di mana seorang hamba tidak hanya berpuasa dari syahwat perutnya, tetapi berpuasa dari segala bentuk keterikatan selain Allah, dari pikiran yang mengembara ke masa lalu ataupun masa depan, dari hati yang terikat pada pujian atau celaan manusia, bahkan dari keinginan untuk merasa dekat dengannya. Ini adalah puasa batin yang mengosongkan diri, sehingga yang tersisa hanya Sang Maha Ada. Rahasia dari puasa batin ini bukan dengan logika akal, tetapi dengan zauq, rasa spiritual yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah tersucikan. Tapi jangan khawatir, karena kita akan menjelajahi langkah demi langkah seperti seorang musafir yang menapaki anak tangga makom spiritual satu persatu. Siapkan hatimu, karena perjalanan ini akan membawa kita melampaui batas-batas fisik Ramadan menuju hakikat yang abadi. Shaum al-Khawas adalah puasa jiwa dari segala sesuatu yang mengaburkan kesadaran akan kehadirannya. Imam Al-Qushairi di dalam risalah Qushairiyah menjelaskan, puasa pada tingkatan ini adalah menutup mata batin dari segala bentuk syahwat al-khudur, nafsu untuk hadir dalam sesuatu selain Allah. Artinya seorang ahli Shaum al-Khawas, mereka tidak hanya menahan diri dari makan, tetapi menahan hati daripada memakan apapun yang bisa mengotori kebersamaan dengannya. Seperti setiap kali pikiran menginginkan sebuah pengakuan, setiap kali hati mengharapkan balasan, ia berpuasa dari keinginan tersebut, karena baginya hanya ada untuk yang esa. Sedangkan Syekh Ibnu Arabi di dalam Futuhat Al-Makkiyah menggambarkan puasa ini sebagai peniadaan diri, fana dalam keesaan Allah. Bayangkan sebuah cermin yang bersih. Jika cermin itu diarahkan ke wajahmu, ia hanya memantulkan wajahmu. Tetapi jika cermin itu diisi oleh debu, bayanganmu akan kabur. Dan Shaum al-Khawas adalah proses membersihkan debu-debu itu. Debu keinginan, debu identitas diri, debu keakuan. Saat cermin hati telah bersih, maka yang terpantul hanyalah wajahnya.
Inilah makna sebagaimana firman-Nya, bahwa segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Surat Al-Qasas ayat 88. Dan puasa batin adalah kunci untuk menyaksikan keabadian wajahnya. Lalu bagaimana dengan prakteknya? Di sini kita belajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengatakan bahwa puasa orang arif adalah puasa dari kelalaian meskipun hanya sekejap. Artinya dalam setiap tarikan nafasnya, dalam setiap detik kehidupannya, seorang ahli saum al-khas, ia akan senantiasa menjaga kesadaran jiwanya bahwa ia adalah seorang hamba yang fakir dan dialah yang maha kaya. Ia tidak akan terjebak pada rasa lelah karena berpuasa, tidak juga bangga karena lelah melakukannya. Baginya, lapar fisik adalah pengingat akan lapar spiritual, rasa rindu untuk menyatu dengan sumber segala rasa. Apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sebatas teori. Coba Anda renungkan. Pada saat kita berpuasa, kita dilarang mengumpat, berbohong, atau bahkan marah. Dan bagi ahli tasawuf, larangan itu bukanlah sekedar etika. Itu semua adalah simbol untuk melepaskan segala sifat manusiawi, untuk mengenakan sifat ketuhanan. Takhallaku bi akhlaqillah. Puasa batin mengajarkan kita untuk tidak marah, bukan karena takut dosa, tetapi karena kemarahan adalah bentuk daripada keakuan yang menutupi sifat Allah Al-Halim yang maha lembut. Makanya puasa ini adalah sekolah untuk mati sebelum mati. Lalu apa hubungannya dengan makrifat? Sejatinya makrifat bukanlah pengetahuan intelektual tentang Allah, tetapi sebagai penyaksian langsung, musyahadah, terhadap kehadirannya dalam setiap partikel eksistensinya. Dan puasa batin adalah jalan untuk mencapainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, puasa adalah separuh jalan menuju makrifat, karena ia memutuskan dirimu dari syahwat jasmani dan mengangkatmu ke alam malakut. Dan Syekh Ibnu Arabi menjelaskan hal ini dengan analogi cahaya. Katanya, puasa tingkat biasa adalah seperti mematikan lampu-lampu dunia, sedangkan puasa khas adalah mematikan bahkan bayangan lampu itu di dalam hatimu. Dan pada saat semua lampu diri telah padam, barulah cahaya Allah, Nur al-Ilahi, akan menyala. Inilah yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam pada saat beliau berkata, "Ya Rob, tampakkanlah dirimu kepadaku." Dan jawaban Allah, "Engkau tidak akan melihatku, tetapi lihatlah gunung itu." Artinya, makrifat hanya mungkin dapat dicapai setelah gunung keakuan diri kita itu telah hancur oleh puasa batin. Dan seperti yang dikatakan Rumi, puasa adalah pisau yang membedah hati agar benih cinta ilahi bisa terus tumbuh. Jadi, pada saat kita berpuasa dari segala keinginan duniawi, maka yang tersisa hanyalah rindu untuk kembali kepadanya. Mungkin Anda bertanya, bagaimana memulai puasa batin ini? Mari kita ambil contoh sederhana. Saat sahur, bagi orang awam, sahur adalah makan untuk kuat berpuasa. Dan bagi ahli saum al-khas, sahur adalah ritual mengisi kolbunya dengan zikrullah. Bukan hanya sekedar mengisi perut dengan makanan. Makanya di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah berkata, bersahurlah dengan taubat, bukan dengan makanan. Artinya setiap kunyahan makanan sahur harus diiringi dengan kunyahan taubat atas kelalaian hati daripada mengingatnya.
saudaraku, sang sejati, puasa batin akan diuji oleh virus bernama ujub, bangga diri. Setiap kali merasa sudah dekat dengan Allah, itu adalah jebakan terbesar. Syekh Ibnu Athaillah telah mengingatkan, jangan tertipu oleh banyaknya ibadah, karena bisa jadi itu adalah ujian agar engkau terjebak dalam rasa bangga. Karena itu, para ahli saum al-khas selalu berdoa, ya Allah, jadikan puasaku sebagai bukti kerinduanku kepadamu, bukan sebagai bukti kehebatanku. Jadi, puasa adalah perisai diri daripada segala identitas palsu. Setiap hari di bulan Ramadan, kita diberi kesempatan untuk melepas satu lapisan diri hingga yang tersisa hanya Dia. Maka itu, mari kita naikkan tingkatan puasa kita daripada hanya sekedar menahan lapar, menjadi menahan hati dari segala yang bukan Allah, dari saum al-awam menuju saum al-khas. Karena seperti kata Syekh Jalaluddin Rumi, puasa sejati adalah ketika mulut diam, tetapi hati terus terhubung dengan kemaha esaannya. Selamat menjalani puasa batin. Semoga Ramadan ini menjadi awal perjalanan abadi menuju taman keridhoannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.